Ya, silakan Mas Mirza memberikan kata sambutan mewakili keluarga. Silakan Mas Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya mewakili keluarga sangat berterima kasih atas inisiatifnya untuk berkumpul walaupun dengan cara yang baru dengan Zoom, dan mudah-mudahan niat baik kita semua dibalas dengan setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami atas nama keluarga juga memohon jika ada kekhilafan, kesalahan dari Bapak kami Sediono Momi Purwodo Condronegoro, jika ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon dengan rendah hati agar dapat dimaafkan, dan semoga apa yang telah Bapak kami Sediono Condronegoro usahakan di Sayogo Institute juga dapat bermanfaat. Dan akhirul kalam, kami sangat berterima kasih atas inisiatif dan juga ketulusan hati untuk mendoakan Bapak kami. Mudah-mudahan besok rencana akan dimakamkan di Kudus, di pemakaman keluarga di Sidomukti. Memang kami sedang mempersiapkan supaya mudah-mudahan bisa sampai dan juga kembali dari pemakaman dengan lancar. Amin. Mudah-mudahan informasi sedikit ini dapat paling nggak memberikan gambaran apa yang kami hadapi. Dan akhirul kalam, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mirza. Kami semua ikut berduka cita dan memohon maaf tidak bisa untuk takziah langsung ke rumah jenengan dan keluarga di sana. Mudah-mudahan doa kami bersama melalui doa di webinar ini bisa mewakili itu semuanya, dan mudah-mudahan harapan dan doa dari Mas Mirza nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan kami juga mendoakan mudah-mudahan seluruh proses untuk menuju pemakaman besok dimudahkan dan dilancarkan mulai malam ini hingga selesai besok proses pemakamannya Mas Mirza. Mudah-mudahan semua dilancarkan. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Mirza, salah seorang putra dari Profesor Sediono Condronegoro yang baru saja menyampaikan kata sambutan dan menjelaskan bahwa almarhum besok akan diberangkatkan ke makam keluarga di Kudus. Bu Bapak mohon doanya agar seluruh proses tersebut bisa dimudah lancarkan. Yang kedua, kami meminta kepada Bapak Gunawan Wiradi selaku kolega, selaku teman sejawat, dan juga sesama guru kita semuanya. Kita tahu selain almarhum Prof. Sayugyo dan Prof. Condronegoro, ada Bapak Gunawan Wiradi
yang 3 orang ini menjadi panutan kami di Sayugyo Institute dan juga barangkali di banyak tempat. Karena itu kami meminta kepada Bapak Wiradi untuk menyampaikan testimoni terkait dengan almarhum. Para sahabat, baik dari IPB maupun dari jaringan-jaringan yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya sangat mendalam ikut berduka cita atas wafatnya sahabat saya, almarhum Profesor Dr. Sediono Condronegoro. Kalau boleh saya sedikit refleksi, saya mengenal almarhum sekitar tahun 63. Saya sudah jadi dosen di peternakan, beliau masih menjadi asistennya almarhum Pak Sayugyo. Kemudian tahun 75 saya berangkat ke Malaysia, studi di sana, dan almarhum mulai menyusun disertasi. Tahun 76 beliau ke Singapura menulis disertasinya di sana. Walaupun di sana setiap kali selalu berkirim surat dengan saya. Yang paling mengesankan bagi saya, beliau salah satu dari orang yang sedikit yang tetap menyapa saya di jalan ketika saya. Mana? Kalau mau gambarnya supaya ada? Ketika saya jadi gelandang. Ini kan Bapak ada gambarnya. Nggak ada yang menyapa, gitu. Hanya Pak Condro. Itu yang paling mengesankan saya. Sesudah itu, sama-sama di studi dinamika pedesaan, sering pergi ke lapangan bersama-sama. Jadi, saya dengan almarhum Pak Condro itu sahabat. Walaupun beda umur, selisih 4 tahun. Itu yang paling mengesankan bagi saya. Lalu juga beliaulah yang memperjuangkan segala kesulitan saya selama 7 tahun saya gelandang. Itu testimoni saya yang karena itu betul-betul saya ikut berduka cita atas wafatnya beliau. Terakhir ketemu adalah beliau ketika sebelum pandemi masuk rumah sakit dan saya menengok. Itu terakhir bisa saya menengok. Itu yang terakhir kali saya menengok beliau. Dan apa istilahnya ya? Kebetulan saya beberapa bulan terakhir ini saya memang kehilangan sejumlah sahabat, mulai dari Pak Bundan Gunawan, AHS Delon, Ari Budiman, sekarang Pak Condro. Jadi betul-betul saya generasi kunonya yang dapat dikatakan sekarang ini sendirian. Itu yang bisa saya sampaikan. Sedangkan dari sisi lain, almarhum Profesor Condronegoro adalah seorang yang disertasinya itu memperkenalkan istilah sosiality. Itulah konsep pertama yang beliau munculkan, dan itulah sebabnya beliau walaupun saat itu di Universitas Indonesia jurusan sosiologi itu tidak kuantitatif analisisnya,
Profesor Condronegoro mulai dengan pakai analisis kuantitatif walaupun yang paling sederhana, yaitu pakai chi-square. Itu yang mengesankan. Lalu tahun 90 apa ya? Agak lupa tahun tepatnya terakhir, saya berkeliling bersama beliau dengan saudara Endang Suindar dari K3 mengelilingi desa-desa yang pernah diteliti oleh studi dinamika perusahaan. Nah, di situ Mas Condro boleh dikata tetap bergaul dengan rakyat. Walaupun Mas Condro itu, ini kesaksian saya, beliau itu seorang yang sopan, moderat, halus, ya. Walaupun tetap ada rel yang beliau pegang, konsisten, tapi harus berbeda dengan saya kan kasar. Gitu. Oleh karena itu, betul-betul sekali lagi, saya terus terang, saya betul-betul merasa kehilangan seorang sahabat. Karena itu saya ikut mendoakan semoga karya beliau diberkati oleh Tuhan, diterima. Amin. Di Tuhan yang manis. Amin. Amin. Of the faithful dipakai rest in peace. Selamat jalan Mas Condro, sahabatku. Terima kasih. Sekian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Wiradi atas testimoninya. Selanjutnya saya melihat Pak Rektor IPB, Pak Prof. Arif Satria sudah ikut hadir. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Kami meminta Pak Arif untuk memberikan juga testimoni singkat tentang almarhum. Waktu, tempat, dan tempat kami persilahkan Pak Arif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kita kehilangan luar biasa guru kita, Profesor Sediono Condronegoro. Saya baru saja kembali dari rumah duka, bertemu beliau untuk yang terakhir kali, dan tentu dengan doa semoga beliau husnul khotimah dan semakin banyak legacy yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sejujurnya kami menghidupkan yang mati, ya, wa naktubu, dan menuliskan apa-apa yang sudah berlalu, yang sudah dilakukan, dan juga jejak-jejak. Ya, itulah. Dia itu wa atharuhum itu satu hal yang menurut saya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ternyata ada bekal yang memang kita bawa sebelum kita, pada saat kita meninggal, tapi ada bekal yang terus mengalir meskipun kita ini sudah tidak ada. Itulah legacy yang kita harapkan, dan saya kira ilmu yang Pak Condro berikan kepada kita semua merupakan legacy yang luar biasa. Konsep sodality yang saat ini ya kita abadikan menjadi nama jurnal di KPM, menjadi sebuah konsep yang menurut saya sekarang justru relevan ketika pengembangan desa ini. Ketika pengembangan desa, basisnya adalah bukan teritori yang seperti apa, tapi tingkat sodality terjadi pada tingkat RW misalnya, dan itu adalah konsep yang sampai sekarang menurut saya perlu untuk terus dikembangkan. Justru pahala beliau akan terus mengalir kalau kita mampu menjaga spirit beliau dan juga mengembangkan lebih jauh, sehingga apa yang menjadi legacy beliau ini memiliki added value dan multiplier effect kepada perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan ke depan.
Gagasan-gagasan beliau tentang reforma agraria, ya saya kira konsisten dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Ada spirit-spirit yang berada dalam kelompok masyarakat lemah, ya. Seperti halnya Rasulullah selalu memikirkan tentang kelompok masyarakat yang paling lemah, yang harus terus menjadi pikiran kita semua. Jadi spirit-spirit kerakyatan, ya, spirit-spirit itulah yang terus menonjol dari beliau. Namun secara pribadi memang beliau, saya sangat dekat dengan beliau karena beliau adalah dosen pembimbing saya S2. Ketika saya ngambil S2 di IPB, saya diajar oleh beliau, Pak Sayopio, dan juga Pak Gunawan Wiradi, ya, saya kira guru kita yang dahsyat semua. Ya, Pak Condro adalah orang yang meskipun ilmuwan hebat, ilmuwan besar, tapi kerendah hatiannya itu luar biasa, terus terbuka, open mind terhadap pemikiran-pemikiran baru, open mind terhadap perbedaan pendapat, ya. Dan kemudian yang paling penting lagi, meskipun sudah ilmuwan yang sudah sangat dihormat, sangat dahsyat, beliau masih haus pada pengetahuan, masih terus membaca buku, dan terus mengupdate perkembangan. Itulah sebenarnya beliau adalah seorang pembelajar sejati. Dan ini spirit pembelajar sejati inilah yang harus kita terus tiru. Kita tidak bisa berpuas hanya sampai di sini, karena ilmu kita ini terus terang belum apa-apa, ya, sehingga kita harus terus mencari pengembangan pengetahuan, kemudian kita sistematisasi, dan saya yakin semangat dari Pak Sayopio, Pak Condro, dan juga Pak Wiradi, saya kira itu yang terus bisa membuat, ya, inspirasi-inspirasi baru untuk kita. Tentu usia 92 tahun buat Pak Condro luar biasa, kehebatan beliau, ya, bisa sampai usia 90 tahun dalam suasana yang sangat produktif, ya. Karena beberapa tahun lalu beliau saya masih sempat bertemu beliau, berdiskusi, masih sangat jernih, ya. Sebelum beliau akhirnya harus dirawat di rumah sakit dan kemudian pada akhirnya meninggalkan kita semua. Tentu kita sedih ditinggalkan beliau, tapi beliau akan senang dan akan bangga pada kita kalau kita memang tadi terus mengembangkan spirit-spirit yang setelah beliau kembangkan, dan kemudian juga kita terus menjaga dan merawat legasi-legasi beliau, dan itulah amal yang akan membuat pahala terus mengalir untuk beliau. Jadi semakin kita mengembangkan ilmu-ilmu dan spirit-spirit yang beliau wariskan kepada kita, semakin banyak pahala yang beliau nikmati. Itulah sebenarnya tugas kita sebagai anak didik, kita sebagai murid beliau, tugasnya untuk terus mengalirkan pahala untuk beliau, sehingga beliau terus mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira demikian sambutan dari saya. Sekali lagi IPB kehilangan luar biasa tokoh yang sangat-sangat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Satria. Tadi Pak Arif masih sempat menjadi imam sholat jenazah di rumah duka. Terima kasih Pak Arif atas juga sambutannya tadi. Berikutnya kami meminta perwakilan dari AK3. Kami persilahkan Mbak Nurul untuk menyampaikan testimoni singkatnya terhadap almarhum. Karena Prof. Condronegoro termasuk juga Dewan Pembina dan pendiri di AK3 juga. Kami persilahkan Mbak Nurul. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AK3 mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga Pak Condro, Pak Mirza. Saya kira bagi teman-teman AK3, beliau itu guru ya, bukan hanya dalam hal akademis, dalam keilmuan, tapi lebih dari itu soal karakter beliau yang penuh kesederhanaan dan kebersahajaan gitu. Dan konsistensi beliau untuk mendukung dunia penelitian yang lebih maju. Kemudian juga mendukung komitmen untuk perbaikan nasib kelompok marginal. Saya kira yang bagi teman-teman AK3, bagi saya pribadi itu bagaimana dia selalu memberikan input, mengirimkan fax ke kami dengan tulisan tangan beliau yang sangat rapi.
tentang ide-ide penelitian yang baru, kemudian bagaimana dia selalu membawa nama AK3 ke para pengambil kebijakan yang beliau temui, itu salah satu hal yang sangat berarti buat kami. Tapi juga hal-hal kecil lainnya, misalnya beliau selalu bersedia ke Bandung dan bahkan naik bis umum yang sederhana dan naik travel yang sederhana. Dan kemudian kadang-kadang beliau datang dengan tiba-tiba kemudian mentraktir kami es krim karena waktu itu pensiunnya naik waktu itu, jadi beliau ingin merayakan bersama kami. Jadi buat saya itu banyak hal-hal kecil yang menunjukkan kesederhanaan, kebersahajaan beliau. Dan kemudian setiap kali kami berdiskusi, beliau juga mendengar kami sebagai lawan bicara yang seimbang atau teman diskusi yang seimbang gitu. Jadi tidak terasa bahwa kami junior atau senior, beliau sangat menghargai pendapat kami semua gitu. Dan buat saya juga beliau memang keturunan Kartini sejati ya, bukan hanya dalam keluarga keturunan, tetapi juga dalam hal pemikiran. Seringnya beliau mengatakan bangga bahwa kami banyak peneliti-peneliti perempuan yang berkiprah di AK3, dan buat beliau itu suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Saya kira kami semua kehilangan beliau tidak hanya dari sisi keilmuan, tetapi juga teladan tentang kebersahajaan dan komitmen yang sangat kuat kepada dunia penelitian dan dunia penelitian yang lebih-lebih untuk memajukan nasib kelompok marginal. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Kami ikut mendoakan Pak Condro, insya Allah husnul khotimah, semua ajaran beliau menjadi amal jariah yang akan terus mengalir kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul atas testimoninya. Sudah masuk, tadi kami menunggu Pak Bowo. Assalamualaikum Pak Bowo. Apakah Waalaikumsalam Mas Eko dan Ibu Bapak sekalian. Ya Pak, mewakilin Dewan Wakaf dan Yayasan Sayugi Utama, mohon Pak Bowo untuk bisa menyampaikan testimoni terhadap almarhum. Monggo Pak. Terima kasih Mas Eko, Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, Pak Gunawan Wiradi, dan saya lihat Prof. Sumarjo juga ada di sini. Pak Undang, Mas Sohib, Mas Chandra, yang semua ikut hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus terang saya kaget mendengar kabar duka tadi. Walaupun kita tahu setiap insan, manusia, pasti akan berjumpa dengan momen tersebut. Dan kita bisa memahami beliau yang sudah sampai menginjak usia 92 tahun telah diberikan keberkahan usia panjang oleh Allah SWT. Dan sudah waktunya memang beliau untuk dipanggil, tiba waktunya beliau untuk menghadap. Dan ingatan saya begitu mendengar kabar tadi, langsung melayang bagaimana berapa puluh tahun yang lalu saya sempat dibimbing beliau pada waktu S2 di program studi PSL, dan kemudian beliau menjadi co-promotor waktu saya S3 di Kassel University bersama Pak Satiawan. Kami co-promotor kami sama, promotor utamanya juga sama, promotor utamanya Profesor Michael Premery. Baru kemudian saya pikir beliau dedikasinya tinggi betul ya sama pendidikan dan penelitian. Saya hitung-hitung pada saat beliau menguji, pada saat ujian akhir kami S3, itu umur beliau sudah di atas 75 tahun. Tetapi beliau bisa melakukan perjalanan jauh dari Indonesia
ke Jerman, dan bahkan kemudian naik kereta cukup lama, hanya istirahat 1 malam dan besoknya balik lagi. Saya kira itu tidak semua di kita. Insya Allah kita bisa panjang usia, tapi apakah bisa punya kesehatan seperti beliau, walau alam. Namun yang ciri penting dari beliau, saya kira dalam membimbing, mengajar, itu adalah kesantunan beliau. Beliau menurut hemat saya amat santun, amat cerdas, begitu ya. Santun, cerdas, dan tidak ingin ya, menyakiti hati lawan bicara. Termasuk kepada seperti saya, anak bimbingnya. Jadi menurut saya ini mutiara-mutiara perilaku baik sebagai scholars maupun sebagai pendidik yang harus atau patut kita tiru. Jadi saya seperti biasalah, kita rata-rata ini kan kalau kuliahnya di dalam negeri pasca itu pasti molor. Tidak tepat waktu selesainya. Nah, beliau sabar saja menunggu kapan tibanya, waktu sudah dekat, tolong nanti kami diperhatikan supaya masukan-masukan yang dulu, kalau saudara ingat, untuk segera diperbaiki dan sebagainya. Sama sekali beliau tidak ada menurut saya tersinggung atau marah dan lain sebagainya. Saya tidak pernah melihat beliau marah begitu ya, atau kita menjadi takut sama beliau, itu tidak pernah. Beliau itu penuh santun, tapi juga smart ya, sangat pintar. Sehingga apa yang kadang-kadang beliau bilang singkat, gitu, diperlukan untuk mencernanya. Persis seperti Pak Sergio, cuman dalam gaya bahasa yang lain. Nah, kemudian saya juga menjadi asisten beliau di mata kuliah ekologi manusia. Pada waktu itu di Pasca masih ada mata kuliah ekologi manusia untuk PSL dan untuk SPD. Nah, di situ saya memang melihat kemudian luasnya wawasan beliau, dan tetapi satu pihak beliau juga menyadari bahwa ekologi manusia pada saat itu masih belum banyak bahan bacaan. Jadi dia bilang pada saya saat saya membimbing saya dengan saya topiknya ekologi manusia, beliau bilang, begini, Bo ya, coba temukan postulat-postulat, kemudian proposisi-proposisi penting dari ekologi manusia. Saya kok rasanya belum grab ya, belum menangkap posisi penting. Sehingga saya cari literatur ya serba terbatas pada saat itu. Kebetulan ada pelatihan di University of Hawaii di Amerika. Dan bahannya itu dikirim lebih dahulu, bahan-bahan trainingnya. Sangat tebal dan kumpulan dari artikel-artikel. Saya langsung kirimkan beliau, barangkali ini bisa menjawab. Dan beliau seperti seorang peneliti yang ketemu dengan data, dengan informasi yang jadi senang ya, berbinar-binar, dia baca segala macam. Nah, menurut saya ini mental scholar yang sangat baik, padahal beliau sudah sangat senior pada waktu itu ya. Nah, beliau tetap mencari, tetap menelusur, tetap tidak merasa puas dengan apa yang dia katakan. Dan dia itu bilang terus terang kepada saya, tolong coba lihat, bisa nggak Anda pertahankan tesis Anda ini dari segi apa postulat-postulat ekologi manusia. Waduh, saya pikir postulat ini apa ya begitu. Postulat saja apa, saya juga di mana menemukan konten tentang hal ini. Tapi alhamdulillah ditemukan, dan kemudian beliau justru banyak memberikan apresiasi kepada theoretical review yang saya buat, ya, tinjauan pustaka yang saya buat. Beliau sangat puas atas hal itu. Dan yang juga saya terkesan sama beliau tuh selalu mendengar.
selalu mendengar dan tidak mau terkesan menggurui. Selalu mendengar. Beliau adalah pendengar yang baik. Kalaupun tidak setuju, ya dia cuma tersenyum saja. Ya barangkali begitu, ya, barangkali ya, tapi tidak pernah beliau ada konotasi memotong pembicaraan, tapi beliau adalah pendengar yang baik. Nah, ini saya kira hal-hal yang patut kita tiru ya, sebagai seorang scholars, sebagai seorang pendidik, begitu ya. Sebagai pembimbing untuk para mahasiswa-mahasiswanya tidak tinggi hati. Begitu. Jadi saya bersyukur sekali mendapatkan sentuhan dari beliau, bimbingan dari beliau, karena langsung bisa merasakan yang sebenarnya attitude yang bagaimana yang patut dari beliau yang patut menjadi teladan bagi kita. Attitude yang bagaimana. Lebih lagi beliau satu faktor lagi, beliau tidak tampak untuk memperlihatkan kapasitasnya. Tidak terlampau terlihat. Tapi terlihatnya waktu kuliah. Enak didengar, tapi begitu dicatat bingung. Kuliahnya sangat enak, jadi semua orang selalu lihat, oh ini kuliahnya enak sekali, ya, menjelajah kemana-mana. Sehingga akhirnya, apa yang harus ditulis ini? Nah, di situ kelihatan kapasitas beliau, wawasan beliau yang lebar. Dan sehingga terus terang saya merasa kehilangan betul, walaupun tentu beliau ketika sudah mulai 3 tahun terakhir kesehatan beliau pelan-pelan turun dan tidak tampak aktif lagi. Terakhir mungkin 3 bulan sebelum wafat, 3 atau 4 bulan sebelum wafat saya sempat berkunjung ke rumah beliau, tapi beliau sudah tidak ingat pada saya dan sudah tidak bisa ingat. Jadi tapi hemat saya walaupun kita tidak merasa berinteraksi intensif dalam 10 tahun terakhir, misalnya seperti saya, hanya sesekali hadir, tetapi begitu ada kabar duka, terasa ada bagian dari kehidupan saya yang tercerabut. Saya nggak bisa tanya lagi kepada siapa hal-hal yang berkenaan dengan apa yang saya ketahui atau yang saya tidak ketahui. Itu hilang. Jadi, tentunya yang pertama almarhum Profesor Sayogyo, yang kedua Prof. Condro. Jadi kemana ya saya nanti kalau mau tanya hal-hal yang ya setiap orang selalu ingin berdiskusi begitu. Demikian kiranya dari saya. Mohon maaf kalau terlampau panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo atas testimoninya. Selanjutnya kami meminta kepada Mbak Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Sudah masuk Mbak Dewi? Halo? Ya, halo Mas Eko. Ya Mbak Dewi, silahkan memberikan testimoni atas almarhum. Silahkan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa menggunakan video. Saya masih dalam perjalanan. Tadi baru melayat dari rumah duka. Jadi masih di tol. Terima kasih kepada teman-teman Sayogyo Institute dan semua rekan yang pada hari ini hadir. Saya lihat ada Pak Wiradi, ada Pak Arus Satria, dan semua rekan-rekan yang berkumpul. Tentu kami dari atas nama Konsorsium Pembaruan Agraria, seluruh keluarga besar dan jajaran pengurus serta anggota mengucapkan duka cita yang mendalam. Ini kehilangan besar ya bagi kami karena Pak Condro ini sosok yang begitu dekat dengan para aktivis agraria. Beliau juga yang selalu memberikan banyak toladan, menjadi tempat kami menimba ilmu, berdiskusi secara sejajar. Beliau sosok yang sangat santun. Saya mengenal beliau itu sangat santun dan bersama Pak Gunawan Wiradi kami menyebutnya itu duet maut.
Jadi Pak Wiradi dan Pak Condro itu adalah duet maut bagi kami di teman-teman aktivis reforma agraria. Dan sebenarnya dari sejak 2017 ya memang persinggungan atau interaksi kami cukup terbatas sejak beliau memutuskan untuk berhenti menjadi pengurus. Jadi sebelumnya Pak Condro ini adalah salah satu dewan pakar di KPA sejak kalau yang saya ingat dari sejak 2009 sampai 2016 itu masih menjadi anggota Majelis Pakar KPA bersama Pak Gunawan Wiradi dan beberapa pakar lainnya. Kemudian di tahun 2017 beliau memutuskan untuk tidak lagi bergabung karena memang pada saat itu soal kesehatan, kemudian Pak Condro juga menyatakan bahwa memorinya mulai berkurang, mulai memudar. Sempat kecewa, tetapi kita memahami karena Pak Condro butuh fokus untuk memulihkan, menyehatkan. Dan ini hari ini kabar yang sangat bagi kami kehilangan yang besar ya. Sosok beliau itu sangat dekat dengan para aktivis dan pernah satu ketika tahun 2017 itu adalah pertemuan terakhir kami secara fisik, maksudnya dalam forum-forum keorganisasian. Saya ingat karena itu momentum di mana sekali-sekalinya Pak Condro itu terlihat emosional setelah menyatakan tidak lagi bergabung di Majelis Pakar. Beliau bercerita tentang kenapa dia begitu cinta pada petani dan pedesaan. Jadi pengalaman ketika dia bergabung menjadi tentara nasional itu dia menceritakan kenapa tangannya cacat gitu, cacat permanen, dan kenapa dia cinta pada petani karena ternyata ketika menjadi tentara itulah tangannya kena bom dan itu diselamatkan oleh keluarga petani yang begitu miskin. Saya melihat waktu itu di forum internal kita, pertama kalinya saya melihat beliau bercerita sambil berkaca-kaca matanya 2017 itu. Begitu emosional, itu belum pernah kami saksikan. Selama ini dia begitu sabar, tidak emosional, tapi saat itu justru menunjukkan perasaan yang dalam dan bercerita kenapa beliau itu begitu mencintai petani. Dan dari situlah kita mulai memahami cerminan-cerminan dari buku beliau soal pedesaan, soal petani, soal agraria itu memang menjadi tekad beliau sejak saat itu ketika sudah diselamatkan oleh sebuah keluarga petani yang begitu miskin. Nah itu bagi kami menjadi kenangan yang paling membekas karena itu kita seperti merinding gitu mendengarkan cerita beliau sambil berkaca-kaca seperti firasat. Dan ternyata itulah terakhir kalinya memang beliau masih punya ingatan untuk mengingat kita semua, dan setelah itu memorinya mulai menghilang. Jadi tentu bagi kami ajaran-ajaran Pak Condro akan selalu hidup, akan selalu menginspirasi. Dia begitu santun. Pak Condro itu seperti GWR juga, kalau diundang pasti 30 menit itu selalu datang lebih awal, dan itu pasti bagi kita itu harus selalu kasih catatan. Ada Pak Condro, ada Pak GWR, kalian nggak boleh telat. Dan tadi yang seperti diceritakan oleh testimoni yang lain, beliau itu begitu klasik. Saya menyukai cara-cara beliau ketika membalas via surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang indah. Kemudian ada satu sebenarnya Mas Eko yang ini seperti hutang saya yang belum dijalankan. Pak Condro itu setelah terakhir masih mengingat, masih punya memori, beliau itu setelah mengundurkan diri dari Majelis Pakar KPA, mengirimkan buku negara agraris yang ingkari agraria. Nah, beliau itu meminta kepada saya apabila bertemu dengan Presiden Jokowi, meminta itu diserahkan
dan sampai sekarang itu buku itu masih ada dalam amplop bersama pesan beliau dan kerisauan-kerisauan beliau soal nasib petani dan pedesaan. Itu yang mungkin harus kita sama-sama pikirkan bagaimana agar buku tersebut dan pemikiran-pemikiran beliau, kerisauan-kerisauan beliau soal nasib petani dan kenapa negara kita itu mulai melupakan agraria itu perlu kita sampaikan ke pemerintahan saat ini. Mungkin itu Mas Eko. Sekali lagi kami dari keluarga besar KPA ikut berduka cita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi Kartika sekaligus mewakili teman-teman Gerakan Agraria. Tentu saja mohon maaf Ibu Bapak tidak bisa meminta semua untuk bisa memberikan testimoni. Sebelum doa yang akan dipimpin oleh Mas Sohib, tadi teman-teman Bina Desa menyampaikan titip salam, belum bisa bergabung karena ada acara yang lain, pas sudah ada acara yang lain sudah direncanakan sejak lama. Teman-teman Bina Desa menyampaikan juga doa agar almarhum husnul khotimah. Bu Bapak sekalian, mari kita masukin acara inti pada malam hari ini untuk mendoakan almarhum bersama-sama, dan nanti kami meminta kepada Mas Sohib untuk memimpin doa dan tahlil pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Sohib, dan kepada Bapak Ibu mohon yang masih nyala speakernya mohon untuk dimatikan dulu. Mari sama-sama kita berdoa agar lebih khusyuk, nanti Mas Sohib saja yang akan dinyalakan. Mas Sohib, kami persilahkan. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka cita atas wafatnya guru kita Profesor Condronegoro. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kita berdoa semoga Profesor Condronegoro termasuk dalam golongan yang diseru oleh ayat ini, yaitu sebagai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang berpulang kepada Tuhannya dalam kondisi radiyatan mardiyah, rela dan diridhoi, ridho dan diridhoi, termasuk di dalam hamba Allah yang solih dan dimasukkan ke surga Allah. Marilah kita sama-sama membacakan tahlil untuk almarhum Profesor Condronegoro. Semoga arwah beliau tergolong di dalam firman Allah yang baru saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi Profesor Condronegoro lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Demikian bacaan tahlil. Marilah sekarang kita sama-sama berdoa untuk almarhum. Semoga Profesor Condronegoro diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Semoga ilmu yang beliau sebarkan, didikan beliau, murid-murid beliau, karya-karya beliau menjadi sedekah jariah yang terus mengalirkan pahala kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min qawli subhanallah wa bihamdih wa ma sallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan jamilatan nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa ashabihim wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin wa sami ibadillahi sholihin khususan ila ruhi Profesor Condronegoro. Amin.
Allahumma fir lahu warhamhu Amin. wa'afihi wa'fanhu. Inna Allah Amin. yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yuskinuhu Amin. jannata bi rahmatihi wa walidina Amin. wa walidihi khasah Amin. wa jami'i amwatina wa amwatil muslimina amah. Awsil Amin. Allahumma thawaba dzalika minna ilaih. Allahumma ij'alhu Amin. nuran yas'a wa yatala'la baina yadayhi. Allahumma Amin. ij'alhu fida'an lahu minan nar wa fikakan Amin. lahu minan nar wa najatan lahu Amin. minan nar wa aitkan lahu minan nar wa hijaban Amin. lahu minan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afina wa'fu anhu wajma'na Amin. wa iyyahu wal muslimin jami'an fi dari Amin. karamatika wa mustaqarri rahmatika wa mahalli awliyaika Amin. ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyina Amin. was-siddiqina was-salihin wa hasuna Amin. ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana ighfir Amin. lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al Amin. fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka Amin. ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi Amin. wa sahbihi wa sallim. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Amin. mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi Demikian, alaihim waladdallin. demikian semoga bacaan kita, doa kita diterima oleh Allah SWT, dan semoga Profesor Chandra Negoro berpulang dalam keadaan radhiyatan mardiyah, menjadi hambanya yang ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya di Jannatin Naim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sohibuddin telah memimpin doa bersama. Kita doakan dapat diterima oleh Allah, menjadikan juga menjadi bagian dari apa yang kita niatkan untuk meneruskan amal jariah teladan yang sudah dicontohkan oleh almarhum. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan semuanya, saya melihat ini yang ikut hadir terus bertambah. Tadi ada 90-an orang, sekarang sudah 100 lebih gitu. Saya terus terang bingung untuk mempersilahkan untuk menyampaikan ungkapan duka cita ini. Tentu pasti tidak bisa semuanya, dan saya persilahkan saja barangkali 5 orang barangkali untuk mewakili. Tentu saya juga bingung mau memilih, mungkin saya persilahkan saja jika ada yang berkenan pendek-pendek gitu, karena juga sudah jam 9.12. Silakan saja 5 orang barangkali untuk bisa menyampaikan ungkapan duka cita. Apakah ada yang berkenan, Ibu Bapak? Ya, silakan Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari keluarga besar Dewan Guru Besar IPB. Teman-teman semua merasakan duka yang dalam atas wafatnya Profesor Sediono Chandra Negoro. Kami mendoakan semoga almarhum husnul khotimah dan diterima amal ibadahnya dan dimaafkan segala dosa-dosanya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tetapi kami sangat sangat berharap semoga besok prosesi pemakaman dapat berjalan dengan lancar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Selanjutnya saya melihat Pak Samsu Daris. Mohon memperkenalkan diri ya Pak. Silakan Pak Samsu Daris. Teman-teman host mohon dibukakan Pak Samsu Daris. Saya melihat raise hand-nya. Halo Pak Samsu Daris. Ya, baik. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili teman-teman perkumpulan alumni Sosek seluruh angkatan. Seperti yang kita ketahui bahwa jurusan Sosek sudah tidak ada di IPB, tapi kami alumni Sosek masih tetap kompak, dan almarhum
Profesor Condronegoro adalah salah satu guru kami yang begitu bersahaja dan begitu berpesan bagi kami semua alumni Sosek. Untuk itu kami semua atas nama alumni Sosek mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah almarhum husnul khatimah. Amin. Semoga perjalanan dan proses pemakaman esok hari di Kudus berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Eko. Amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Samsul. Saya terima kasih Pak mewakili alumni Sosek. Tadi saya melihat Pak Rafiq. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Rafiq Karsidi, alumni S2 Sosek dan S3 Penyuluhan Pembangunan IPB, mewakili teman-teman. Kami ikut berduka cita atas setelah berpulangnya guru kita, Bapak Profesor Sediono Condronegoro, dan kami merasa sangat kehilangan dan ikut berduka cita, mendoakan semoga almarhum husnul khotimah, diampuni semua salah dan dosanya, diterima semua amal solehnya, ditempatkan di surga Allah Janatun Naim bersama para syuhada dan sholihin, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan segera mendapatkan kesabaran, keikhlasan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa meneruskan cita-cita luhur beliau yang belum tercapai. Saya kira itu saja. Banyak kenangan yang tentu sebagai murid luar biasa. Beliau adalah teladan dan contoh bagi kita semua. Alhamdulillah ini sudah banyak murid-murid, dan insya Allah akan meneruskan semua cita-cita dan idealisme yang pernah diajarkan oleh almarhum. Sekali lagi kita doakan semoga almarhum husnul khotimah dan selalu walaupun beliau sudah tidak ada, sudah meninggal, tetapi jasa-jasanya tidak pernah akan hilang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ungkapan duka citanya, karena para yang menyampaikan tadi bisa singkat-singkat, mungkin bisa saya tambahkan bagi yang ingin menyampaikan ungkapan duka cita. Tadi saya lihat Pak Prof. Sumarjo, silahkan Pak menyampaikan duka citanya untuk almarhum. Teman-teman host, mohon dibukakan, di-unmute-kan Prof. Sumarjo. Halo? Halo Mbak Fenis, apakah sudah bisa dibuka? Prof. Sumarjo? Ya, terima silakan kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak yang saya hormati, mungkin saya dan juga para asisten beliau, ya salah satu saja, termasuk Pak Bowo tadi, yang merasa sangat kehilangan. Dan saya pribadi sekarang ini menempati rumah dinas beliau atas pergantian beliau, dan semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amalnya sebagai ibadah, dan ditempatkan di sisi yang mulia di sisi Allah, dan banyak pelajaran yang tidak kami bisa ungkapkan sekarang banyaknya. Mudah-mudahan bisa kami teladani dan bisa melanjutkan apa yang menjadi pemikiran dan cita-cita beliau. Insya Allah beliau husnul khotimah. Kami bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik. Semoga besok prosesinya lancar dan berangkat ataupun kembali ke Bogor keluarga dari ketabahan dan keimanan yang tinggi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sumarjo. Tadi saya juga melihat ada Pak Dekan, Prof. Ujang, Pak Dekan Fakultas Ekologi Manusia. Silakan Pak Ujang, teman-teman untuk membuka speaker Pak Ujang. Silakan. Halo teman-teman. Silakan Prof. Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan Ibu sekalian, kami atas nama Fakultas Ekologi Manusia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum Prof. Chandra. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kami, para penerusnya, bisa ikut meneladani jejak langkah beliau sebagai ilmuwan, juga sebagai orang tua yang banyak memberikan panutan kepada kita semua. Dan alhamdulillah jejak beliau, yaitu program studi sosiologi dan juga komunikasi, berada di bawah naungan FEMA. Mudah-mudahan akan muncul jejak Prof. Sediono yang muda-muda meneruskan perjuangan beliau di berbagai bidang, terutama pembangunan pertanian di pedesaan. Kami sangat kehilangan beliau. Mudah-mudahan apa yang telah dirintis oleh beliau almarhum akan dilanjutkan oleh para generasi berikutnya. Perjuangan yang tidak akan pernah selesai. Dan mudah-mudahan nilai-nilai yang diberikan kepada kami sebagai generasi yang lebih muda ini dapat terus berjalan dan kita turunkan lagi kepada generasi berikutnya. Bagaimana ketekunan beliau sebagai ilmuwan dan juga bagaimana komunikasi dengan generasi di bawahnya yang luar biasa. Beliau sangat aktif, saya lihat di berbagai seminar. Saya teringat beberapa tahun yang lalu berhubungan dengan beliau, waktu itu kami panitia yang menghimpun tulisan-tulisan para guru besar. Itulah buku pertama di IPB yang menghimpun pemikiran guru besar. Nah, salah satunya adalah saya khusus berhubungan dengan beliau, Prof. Sediono Condronegoro. Dan mudah-mudahan tulisan-tulisan beliau ini kita akan sebarluaskan sehingga dapat dibaca oleh generasi berikut. Demikian Mas Eko. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima beliau di tempat yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ujang, Pak Dekan. Tadi saya melihat juga ada Pak Januar. Pak Januar ini asisten beliau yang cukup lama menemani beliau, termasuk tukang ketiknya Pak Condro ini. Saya melihat ada Pak Januar. Bolehkah untuk memberikan testimoninya, ungkapan duka cita juga Pak Januar? Teman-teman, mohon dibuka speaker buat Pak Januar Usdek Januar. Halo? Apakah sudah bisa Pak Januar? Halo? Pak Ganis? Mas, udah kita minta untuk unmute, tapi belum di-unmute kayaknya sama bapaknya dari tempat bapaknya. Silakan Pak Januar, bisa diklik itu tombolnya Pak Januar. Bolehkah diklik itu? Sudah bisa ngomong Pak? Oh iya, oke, sudah Mas. Silakan Pak Januar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita. Semoga Pak Condro dilapangkan di alam kuburnya. Amin.
dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teringat Pak Condro luar biasa. Luar biasa sekali, beliau adalah orang yang sangat-sangat bersahaja. Beliau sangat bersahaja, sering menasehati kami di PKA, dan benar-benar kalau diajak ngobrol itu beliau sangat terbuka dan mau menerima. Apa yang kita ingin tahu dia buka, benar-benar dia buka. Tidak ditutupi, harusnya begini. Benar-benar Pak Condro benar-benar begitu murah hati di dalam memberikan apa yang ilmu yang dia punya itu. Saya kagum sekali, saya hormat sekali kepada beliau. Itu saja Mas Eko. Semoga mari kita berdoakan beliau agar berada di sisinya, dilapangkan alam kuburnya. Amin. Demikian Mas Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi saya juga melihat Bulis Markus. Bulis, apakah boleh memberikan ungkapan duka cita soal almarhum? Apakah Bulis masih hadir di sini? Pak Ganis, apakah bisa dibuka? Nanti sebelum Pak Rosiadi nanti. Iya Mas, sama juga Bulis baru sudah kita tahu. Bulis, apakah bisa di-unmute sendiri Bu? Sudah dibuka oleh host. Halo Bulis, rupanya mungkin. Halo Bulis Markus. Belum dibuka Mas mikrofonnya. Oke, sambil menunggu, ini saya lihat penulis biografinya Prof. Sediono Condronegoro ada Mas Ahmad Nasir Lutfi. Beliau adalah yang menuliskan biografi dari Jalanan. Kak Lutfi masih di sini? Boleh dibuka Mbak Ganis? Apakah Mas Lutfi? Sudah dibuka juga Mas. Menunggu Baik, Mas Lutfi. Sudah dibuka oleh host. Apakah Mas Lutfi bisa langsung unmute? Ya, kayaknya nunggu approval dari Mas Lutfi lagi deh, Mas. Baik, Bulis Markus menyampaikan saya sudah diwakili oleh yang lain. Terima kasih Bulis Markus atas tadi juga di chat juga banyak yang menyampaikan ungkapan duka cita dari mewakili UI dan lainnya. Terima kasih Ibu Bapak semuanya yang sudah menyampaikan di chat. Dan jika boleh untuk menutup, kami meminta perwakilan dari yang muda barangkali, teman-teman muda dari Sayugyo Institute. Ada Mas Maksum Sam, Direktur Eksekutif Sayugyo Institute. Ada Mas Maksum, Pak Ganis. Iya, sudah Mas, sudah di-unmute, sudah berhasil juga. Siap berbicara, Bapak. Silakan Mas Maksum Sam, Direktur Eksekutif Sayugyo Institute, mewakili teman-teman muda. Silakan Mas Maksum. Baik, terima kasih Mas Eko. Apakah suara saya kedengaran Mas Eko? Ya silakan Mas Maksum. Ya, terima kasih. Kami dari Sayugyo Institute juga turut berduka cita dan sangat bersedih karena kami mengenal Pak Condronegoro, Prof. Condronegoro
Sama seperti kami mengenal Pak Gunawan Wiradi, beliau adalah tempat kami untuk berdiskusi, bertanya tentang apa yang akan kita lakukan atau apakah yang telah kami lakukan ini sudah sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Karena itu kami di Sayogyo Institute turut berduka cita dan akan mengirimkan banyak doa. Itu aja kira-kira Mas Eko. Baik, terima kasih Mas Maksum. Baik Mas. Mohon maaf tadi yang sudah mengangkat tangan ada Pak Rosyadi dan Pak Erizal. Silakan Pak Rosyadi. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Mataram, tentu banyak murid-murid beliau di UNRAM, di Sosek, Fakultas Pertanian, dan secara pribadi saya mengenal beliau almarhum ketika beliau menjadi Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia, di mana saya juga beliau libatkan sebagai pengurus. Oleh karena itulah, saya turut berduka cita yang sangat mendalam, turut mendoakan mudah-mudahan almarhum husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kepada Pak Erizal, silahkan Pak Erizal. Tadi udah angkat tangan. Pak Erizal masih ada? Terima kasih Mas. Yes. Kalau boleh, kami mewakili kawan-kawan di Kementerian Pertanian, kami ingin menyampaikan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya guru kita bersama, Profesor Sudiono M.P. Cenggoro. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang layak di sisinya, dan insya Allah beliau husnul khatimah. Dan saya sebagai pribadi bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Mudah-mudahan ini menjadi modal beliau menghadap Yang Kuasa pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian, kami diberi kesempatan, dan sekali lagi doa kita bersama untuk jalan beliau menghadap Ilahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, tadi Mas Lutfi sebenarnya masuk, tapi beliau bilang tidak bisa ngomong, tidak kuat untuk ngomong, menyampaikan ungkapan duka kita dan ingin mendoakan saja. Terima kasih Mas Lutfi. Saya tidak melihat yang ingin menyampaikan secara langsung, tidak ada yang raise hand lagi. Tapi karena mudah-mudahan masih Bapak Ibu masih berkenan untuk menambah 3 orang lagi barangkali, nggak boleh, silahkan. Saya melihat ada Bu Wigatiningsih. Apakah Ibu berkenan menyampaikan ungkapan duka cita? Mas Eko, Bu Winati sepertinya mikrofonnya nggak terpasang di aplikasi Zoom-nya. Iya. Oh iya, oke, baik. Baik. Saya melihat juga ada tadi ada Pak Bustanul Arifin. Apakah beliau masih ada di sini? Apakah masih ada di sini? Belum nyambung ya, Pak Gani? Sepertinya udah nggak ada, Mas. Oke, baik. Ini saya ngelihat masih ada Pak Didik Suharjito. Pak Didik masih hadir kayaknya. Apakah berkenan menyampaikan ungkapan duka cita Pak Didik? Mohon dibukakan. Oh ya, silakan dibukakan Mbak Ganis. Nanti menyusul ada Pak Satiawan kayaknya. Silakan Pak Didik. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kami turut berduka cita dan berdoa untuk beliau dengan rasa hormat yang amat sangat, karena saya juga bimbingan beliau dan sempat juga menjadi asisten penelitian beliau khususnya di bidang social forestry. Jadi saya dulu di PSP Piduri istilahnya,
itu langsung di bawah koordinatornya, ketuanya adalah Prof. Condro. Jadi bagaimana yang lain tadi kemukakan, memang beliau itu tidak pernah marah dan selalu menjadi teladan ya, semangat memberikan ilmunya, sangat santun. Bahkan saya seringkali agak segan gitu ya, karena bukan takut tapi segan ya, karena beliau itu memang santun tadi, dan saya sangat hormat kepada beliau. Kami berdoa semoga beliau dimudahkan jalannya di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi rahmat oleh Allah untuk memperoleh tempat yang sangat baik untuk beliau. Mudah-mudahan juga paling tidak saya dan juga teman-teman sekalian yang belajar kepada beliau mengamalkan ilmu-ilmu beliau supaya amal soleh beliau terus berkembang sebagaimana tadi disebutkan sambutan juga dari Pak Rektor dan yang seterusnya. Jadi saya secara pribadi juga memberikan saksi bahwa beliau sangat baik. Saya sudah cukup lama juga tidak bertemu dengan beliau, tapi begitu mendengar ini betul-betul terasa kehilangan beliau. Terima kasih Mas Eko. Untuk keluarga, mudah-mudahan Allah beri kesabaran atas musibah ini dan dimudahkan untuk pengurusan jenazah sampai di tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Sebelum Pak Awan, tadi saya lihat ada Mbak Rina Mardiana. Ada Mbak Rina dari Pusat Studi Agraria IPB. Apakah Mbak Rina masih di sini? Ya, masih, Mas Eko. Silakan Mbak Rina. Ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini adalah duka cita kita yang mendalam, kehilangan sosok guru yang luar biasa, yang inspiratif, yang terus konsisten di dalam mengawal ide-idenya dan keberpihakannya kepada masyarakat petani dan masyarakat marginal. Saya kira banyak hal-hal yang masih ingin diteruskan tapi belum tercapai. Saya teringat betul tahun lalu kita sempat berbicara soal revisiting program-program transmigrasi, dan kemudian kita ingin menuliskannya dari jejak-jejak yang sudah pernah dipijak oleh Pak Profesor Condro Negoro, dan kemudian melihatnya dengan permasalahannya yang hari ini. Tapi dan itu rencananya Pusat Studi Agraria bekerjasama dengan SKPM dan beberapa kolega yang lain juga rencananya ingin mempersembahkannya sebagai hadiah ulang tahun. Tapi cita-cita itu belum sempat tercapai, terwujud karena kesalahan kami ini gitu, yang kemudian tersibukkan dengan yang lain. Tapi menjadi sesuatu yang membatin juga, seolah PR besar yang belum tuntas dilakukan oleh para murid-muridnya ini. Jadi PR itu justru ada di murid-muridnya yang lebih muda-muda ini. Saya yakin insya Allah almarhum Husnul Khotimah, beliau sosok yang luar biasa. Beliau terus berjuang sepanjang hayatnya, memberikan berbagai keteladanan, dan saya kira hari ini beliau sudah sampai kepada peristirahatannya dengan tenang, dengan damai, husnul khotimah, dan untuk melanjutkan amal jariah dari Profesor Condro Negoro, maka kewajiban kita inilah untuk tetap meneruskan dan mengawalnya. Saya kira itu, Mas Eko. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rina. Sama-sama. Karena bisa pendek-pendek. Sekali lagi minta maaf Bapak untuk bisa menambah ya, karena mungkin masih banyak ini yang ingin menyampaikan. Tadi saya nanti meminta Pak Awan nanti untuk penutup saja. Ini ada yang menyampaikan Pak Rahmat Pambudi. Apakah Pak Rahmat Pambudi masih di sini? Mas. Ya, silakan Pak Rahmat. Monggo Pak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, saya hanya menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Profesor Sediono Condronegoro. Beliau juga pembimbing saya pada waktu saya melanjutkan di S3. Dan seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi, memang kesederhanaan beliau luar biasa, tapi ilmu beliau juga sangat tinggi. Dan yang saya paling ingat adalah sikap beliau membela rakyat kecil, membela petani kecil, dan pembelaan itu amat sangat luar biasa saya rasakan karena saya sendiri bukan seorang petani, tapi merasakan bagaimana kehidupan petani. Jadi kembali lagi saya merasa berduka sekali, apalagi Ibu Pin Condronegoro juga membimbing istri saya, dan beberapa kali juga saya datang ke rumahnya, tidak hanya pada saat bimbingan, tadi juga pada saat mengantar istri saya dibimbing oleh Ibu Pin. Jadi kita merasa kehilangan beliau sebagai pejuang petani, pejuang yang memperjuangkan hak-hak petani, khususnya hak-hak untuk mendapatkan lahan. Jadi kalau beliau pergi, harapan kami semoga beliau ada yang menggantikan, ada yang meneruskan. Dan saya lihat di antara kita banyak sekali anak-anak muda yang juga menjadi murid beliau. Kami sendiri sudah kejauhan ilmunya, sudah ketinggalan ilmunya. Mudah-mudahan ada yang melanjutkan. Ini juga ada Mas Tiawan Sunaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Semoga almarhum husnul khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ungkapan duka citanya. Saya juga melihat tadi ada Bu Siti Amanah. Apakah Bu Siti Amanah masih ada di sini? Halo, Bu Siti? Ya, ada Pak. Monggo Pak, Bu, untuk Ya, menyampaikan ungkapan duka cita. Sudah unmute ya Pak? Sudah dengar. Sudah unmute? Sudah Bu Ya. Siti. Sudah saya dengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Eko, Ya. juga Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi sudah banyak diungkap oleh para senior ya. Saya menggunakan masker nih, protokol kesehatan. Ya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga arwah almarhum Bapak Profesor Sediono Condronegoro mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin beliau husnul khatimah dengan usia panjang yang berkah dan mulia. Saya sangat mengagumi beliau, tadi sudah diungkap oleh Pak Bowo, juga Pak Gunawan Ridadi, serta para senior terdahulu, bahwa beliau sangat rendah hati, enak kalau berdiskusi, dan mengikuti zaman. Terakhir saya bertemu beliau sekitar 2018 awal atau 2017 akhir, dan diskusinya masih cemerlang, mengingat masa-masa Belanda, kemudian juga terkait dengan era digital, dan beliau mengungkapkan agak sepi katanya di rumah karena kedua anak sering ke Jakarta bolak-balik, dan beliau sangat senang kalau diajak diskusi untuk mengisi kejenuhan sepertinya. Dan kami merasa sangat kehilangan, dan terima kasih banyak kepada semua Bapak Ibu yang telah hadir di sini dan juga anak-anak muda yang akan melanjutkan perjuangan beliau. Saya kira itu saja Pak Eko.
Banyak terima kasih atas ruang virtual yang disediakan sehingga kami bisa sekaligus bersilaturahmi. Ada Prof. Rafi Karsidi, Pak Imam, Pak Rahmat Pambudi, Pak Marjo dan semuanya serta Pak Dekan juga Pak Rektor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Saya tadi melihat juga ada yang ingin menyampaikan kepada Mas Tri Chandra Aprianto. Mas Tri masih di sini? Mas Tri Chandra? Halo Mas Tri? Apakah Mas Tri Chandra masih di sini? Mbak Ganis, apakah Mas Tri sudah di unmute? Belum bisa ya? Ada Mas Tri. Sudah? Kalau belum, tadi saya lihat juga Mas Nur Fauzi Rahman, Mas Oji. Apakah Mas Oji masih di sini? Mas Oji? Mas Nur Fauzi Rahman? Iya Pak Eko. Mas Oji sudah dibuka kayaknya. Iya. Halo Mas Oji? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kesedihan yang mendalam tak terkira karena meninggalnya almarhum Sediono Mami Condronegoro. Saya memiliki pengalaman pribadi yang dekat dengan beliau. Beliaulah yang meminta saya untuk benar-benar bisa menjadi sarjana yang diakui dunia setelah saya menempuh pendidikan secara otodidak untuk politik agraria dan perubahan-perubahan sosial di pedesaan. Beliau juga yang memberikan saya rekomendasi dan arahan-arahan untuk menempuh bagian-bagian dari perjalanan semenjak menjadi pimpinan konsorsium pembaruan agraria, kemudian meneliti hingga sampai selesai sekolah, dan setelah itu saya masih ingat beliau tuh punya satu sambutan yang disampaikan ketika kami menyelenggarakan acara pelepasan saya untuk sekolah di University of California, Berkeley. Jadi waktu itu kebetulan bersamaan dengan peluncuran buku Gerakan-Gerakan Rakyat Pedesaan di Dunia Ketiga. Dan beliau menyampaikan satu pesan untuk tidak pernah berhenti untuk menulis, karena itu adalah yang akan dibaca oleh generasi selanjutnya. Saya mengamalkan, dan saya memang merasa bahwa apa yang beliau berikan itu memang benar buat generasi selanjutnya. Saya sebenarnya buah dari yang beliau lakukan, ya beliau tanam bersama dengan beberapa guru yang lain yang saya sangat hormati. Pak Gunang Wiradi, Pak Sayogyo almarhum, Pak Ahmad Sodiki, Bapak Lukman Sutrisno, kemudian sejumlah orang lain yang saya hormati.
buah ini memang penting. Saya benar-benar merasakan amal ibadahnya beliau itu pada diri saya, dan saya sedang menuliskan satu memoriam, ya, memoriam buat dipublikasi, dan ini satu bagian yang beliau kasih pada saya. Ya, beliau menyampaikan satu buku yang saya rasa tradisi yang baik memberikan buku pada orang lain, ya, karena dari buku ini kita bisa mendapatkan apa yang beliau ingin berikan. Saya mendapatkan buku yang berjudul Man and Land. Itu di dalamnya ada satu tulisan kutipan mengenai yang saya sering kutip, mengenai yang disebut sebagai kredo agraria. Jadi saya merasa inilah yang hendak dia sampaikan. Tahu ya, Gunawan Wiradi yang Bapak Agraria. Ini orangnya alumni Berkeley coba. Jadi disebutkan di situ ada namanya kredo agraria. Jadi Pak Condro ini memberikan pada saya kredo agraria itu adalah satu gagasan, kekuatan yang melintasi zaman, yang menganggap tanah dan kekayaan alam itu sebagai seperti udara gitu. Jadi dia tidak bisa diprivatisasi gitu. Kemudian dan ini yang harus benar-benar disampaikan. Nah, sering saya merasa bahwa ini adalah pesan, ya, bahwa kredo agraria itu bisa saja mencerminkan harapan-harapan dan aspirasi generasi agar suatu saat tanah dapat udara. Nah, saya merasa ini yang beliau sampaikan kepada saya, yang sering disampaikannya dengan begitu santun melalui pemberian buku ini. Pak Eko, saya mau akhir saja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah beliau dan terus-menerus buat generasi yang mendatang amal ibadah itu mengalir, pengetahuan yang ilmu yang berguna itu mengalir mengiringinya ke dalam surga Al-Jannah yang sebaik-baiknya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan, kekhilafan, rasa tidak nyaman yang diciptakannya pada orang lain, dan ini merupakan satu yang akan membantu bagi kemudahan beliau, arwah beliau, dan semoga keluarga yang ditinggalkan memperoleh kekuatan untuk meneruskan amal ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji. Terakhir, sekali lagi kami mohon maaf Ibu Bapak sekalian belum bisa untuk memberikan ruang keseluruhan untuk menyampaikan ungkapan duka kita. Tapi saya membaca juga di chatting, dan ini juga direkam Ibu Bapak. Nanti ungkapan-ungkapan itu akan disampaikan juga kepada keluarga, dan tadi juga Mas Mirza masih ada di sini. Sekali lagi kami mohon maaf belum bisa memberikan keseluruhannya. Kami meminta Pak Satiawan, tadi sudah saya sebut, untuk memberikan ungkapan duka cita terakhir dan menutup. Karena tadi Pak Awan juga bersama Pak Bowo, Bu Melani juga sempat ke rumah duka. Silakan Pak Awan. Iya, terima kasih Eko. Teman-teman sekalian, mungkin kita masih harus mencerna kondisi terakhir ini ya, dengan meninggalnya Pak Condro, kepergian Pak Condro yang permanen dari kita ini agak susah dicerna dan mungkin perlu waktu sedikit. Ya, beliau merupakan seorang contoh dari seorang yang lengkap ya, seorang intelektual yang lengkap, seorang akademisi tapi juga intelektual, dan tercermin di dalam hidupnya yang terus sangat bersahaja, dan orang yang
mungkin lengkap ya, menjalani satu kehidupan yang panjang dan sangat kompleks sejak aktif di dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, di mana beliau juga mengorbankan dirinya dan kemudian beliau pergi ke ini sedikit cuplikan sejarahnya yang saya akan kemukakan ini mungkin kurang banyak disampaikan. Beliau kemudian menikmati kesempatan untuk pergi ke Eropa, ke Belanda untuk melanjutkan studi, dan sebagai mahasiswa di sana ini menariknya bahwa beliau sebetulnya kemudian menggantikan generasi ketiga, keempat itu dari orang-orang Indonesia yang pergi ke Belanda, belajar di Belanda, dan yang kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda, misalnya di Perhimpunan Indonesia. Dan Pak Condro ini kemudian sebetulnya menghapus generasi tersebut kemudian berhenti kembali ke Indonesia dan dibuang ke Indonesia oleh Belanda, dan Pak Condro kemudian ke Belanda mengambil alih estafet tersebut, bukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia lagi, tetapi dalam perjuangan menuntut kembalinya Irian ke pangkuan Republik Indonesia. Jadi beliau di Indonesia berjuang mengorbankan dirinya secara fisik juga untuk kemerdekaan Indonesia, kemudian ke Belanda mengambil alih estafet dari pimpinan-pimpinan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia di Belanda. Pada saat itu Pak Condro kemudian memperjuangkan kembalinya Irian ke pangkuan Republik Indonesia dengan berbagai hal, mencari peta-peta dari Belanda untuk dikirim ke Indonesia dan sebagainya untuk perjuangan kembalinya Irian tersebut. Ini mungkin aspek dari kehidupan sejarah Pak Condro yang kurang dikenal mungkin. Tapi saya kembali kepada Pak Condro sebagai sosok intelektual dan akademisi yang lengkap ya, dengan pengalaman yang demikian panjangnya, dan banyak sekali yang kita bisa contohkan dari kehidupan Pak Condro, terutama kebersahajaannya, menganggap semua orang sama, tidak mengistimewakan dirinya sendiri, walaupun beliau seorang senior yang sebetulnya patut diberikan tempat yang jauh lebih istimewa, tapi beliau menolak untuk ditempatkan seperti itu. Dan itu yang hal-hal seperti itu sebetulnya menjadi contoh bagi para akademisi kita di Indonesia. Dan sadar atau tidak sadar, dengan dengan wafatnya beliau ini, sebetulnya kita inilah sebetulnya yang harus mengambil alih tongkat estafet itu ya, dan artinya bukan dalam artian perjuangan dan sebagainya saja, tetapi juga contoh-contoh bersikap dan mengambil cara hidup, kepribadian dan sebagainya sebetulnya. Ini yang sepanjang sejarah sebetulnya itu tidak berubah sebetulnya. Kita bisa bilang generasi milenium dan sebagainya, tetapi dasar-dasar akademis dan intelektualitas ini sebetulnya terus sama sebetulnya sepanjang zaman, dan ini yang sebetulnya harus kita wariskan dan kemudian teruskan dan perjuangkan dari contoh dari Pak Condro ini. Itu saja sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat jalan kepada Pak Condro. Akhirnya beliau bisa beristirahat dan menjadi tenang, tidak lagi diganggu oleh berbagai hal, dan memang sudah cukup, itulah waktunya beliau kemudian bisa melepaskan segala permasalahan duniawi ini. Terima kasih, itu saja teman-teman sekalian.
dan saya kembalikan kepada Mas Eko. Baik Pak Awan, terima kasih Pak Setiawan, menutup dengan baik sekali untuk meneladani Pak Condro bukan saja pada pemikiran tapi juga pada laku harian beliau, keteladanan beliau dan seluruh apa yang dilakukan oleh beliau. Terima kasih juga kepada semua yang telah hadir pada malam hari ini dengan undangan mendadak, dengan inisiatif yang mendadak masih berkenan untuk sama-sama mendoakan Pak Condro. Bagi ibu bapak yang menginginkan buku biografi beliau, tadi Mas Sohib sudah share di chatting kita, tapi kalau belum bisa mengunduh nanti kami siap membagikan. Silahkan memberikan nomor WA saja ke kami atau teman-teman di Sayugi Institute, kami akan share PDF buku beliau. Baik, mari kita tutup Ibu Bapak forum yang mulia ini dengan mengamini seluruh doa-doa dari Bapak Ibu sekalian sejak awal dan juga doa yang dipimpin oleh Mas Sohib tadi dan juga barusan harapan dan doa yang disampaikan di sesi terakhir tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan dan meridhoi seluruh doa-doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Kami mewakili dari Yayasan Sayugi Inti Utama dan Sayugi Institute. Sekali lagi, terima kasih sedalam-dalamnya atas kesediaan untuk ikut sama mendoakan almarhum. Dan mari juga kita doakan mudah-mudahan proses besok untuk dimakamkan di Kudus diberikan kemudahan kelancaran, baik keluarga maupun jenazah, dan juga diberikan kemudahan dan ketabahan. Selain kemudahan juga diberikan ketabahan, kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.